semuanya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita mulai saja ya ibadah kita pagi hari ini, karena waktu kita cukup terbatas berhubung Paniko nanti ya. Iya, oke. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam ibadah. Kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul, walaupun lewat online. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas menyertai kami saat ini. Kami mau sembah Engkau, kami puji Engkau. Hadirlah Engkau di antara kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan kita, amin. Mari kita teduhkan hati kita, sebab Tuhan hadir. Kita mau bangun penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu mengalami perjumpaan denganmu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, diam dalam baitmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau diam di dalam hadirat-Mu. Yesus, Tuhan dan Raja-Ku, kami rindu bertemu dengan-Mu, mengenal-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan kita sembah Tuhan, kita bangun mesbah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang setia, tak pernah berhenti kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Iriana Rarabasyeh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah bejana hati kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Nah, ini baru kedengeran, Bu. Terima kasih, Bapak. Saya berharap sekali ini kita cuma 9. Saya senang sekali kalau mengajar kelas kecil seperti ini. Saya berharap sekali semua, kecuali yang layar itu, layar yang susu itu layar saya ya, karena saya pakai 2 device. Saya berharap sekali saya bisa melihat muka-muka, wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bang Kris sudah menyampaikan wajahnya, salam kenal. Kita belum pernah ketemu ya Bang Kris, apa kita pernah ketemu di gedung? Belum pernah Ibu. Ya, salam kenal ya Bang Kris. Satu kali kita bisa ketemu. Silakan yang lain, Ibu Susan, Ibu Yuli, Bapak David, boleh dibuka supaya kita lebih. Kemarin saya ibadah Paskah dengan anak-anak GH Ministry. Saya khusus selalu malahan saya bilang sama anak-anak bagi pengurus. Enggak, kameranya benar, saya nggak mau lihat cuma ubur-ubur. Kadang-kadang kalau anak-anak ngasih buka tuh muncul dari ubur-ubur, jidatnya sedikit, nanti alisnya sedikit ya. Mari Bapak Ibu yang masih belum buka kamera, tidak lagi saya harap kalau 9 ini langsung 100% bisa terbuka ya layarnya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai firman Tuhan sambil menyusul nanti Ibu Susan, Ibu Yuli, dan Bapak David akan membuka layarnya ya. Karena saya membutuhkan interaksi dan membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, judul firman Tuhan hari ini adalah firman yang mengubahkan. Ya, terima kasih Bang David. Kan tadi nyebutnya Bapak kan, kalau tidak dibuka layarnya jadi salah tuh. Makanya fungsinya membuka layar itu begitu. Jadi saya nggak salah panggil Pak Ketua. Maaf ya Bang, salam kenal Bang David. Baru ya Bang David? Udah lama sih Ibu. Oh, udah lama saya baru lihat Bang David. Salam kenal ya Bang David. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa nanti ya. Oke. Seperti yang dibawa dari Bapak Gembala, kita sedang membahas tentang jemaat yang mula-mula ya. Cara hidup jemaat mula-mula yang harus kita dalam visi HOC ini adalah kita rindukan menjadi satu jemaat yang seperti jemaat mula-mula. Hidup sehari-hari, hidup dalam ibadah seperti jemaat mula-mula. Itulah visi yang Bapak Gembala kita mau ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita. Ternyata kita siap untuk belajar firman Tuhan itu bukan cuma siap secara fisik duduk dengan tegak. Kameranya nggak on off ya. Nanti kalau tiba-tiba yang bisa masuk lebih baik on terus gitu ya. Kalau on off itu nanti karena kita punya bermasalah gitu ya. Oh ya, selamat siang Pak Denny, tempat temannya mana on? Nanti ya tanya gitu. Ya, selamat anggota ya, saya lebih kelihatan ya. Bu, maaf Bu, suaranya kayaknya masih menggema Bu, kurang besar Bu. Menggema sama terlalu kecil Bu.
Sudah Bu, sudah Bu, sudah Bu. Oke, tolong ya Udah, Bang. udah, oke Bu. Tolong dikontrol ya Bang. Tolong Bang Sekuan, tolong dikontrol ya. Gimana Bu? Sorry Bu, nggak putus lagi Bu. Nggak tahu di yang lain. Di Paniko suaranya gimana Pak? Di saya juga kecil, tapi masih agak terdengar gitu, samar. Bang ini mulai. Masih Bu, masih Bu. 1, 2, 3. Halo. Halo, tes. Nah, udah. Tolongnya dikontrol ya. Malah sekarang besar. Terlalu besar. Tes. Oh, kebesaran. Ya sama nggak gaung Bu, bergema. Kayak terlalu besar. Ya. Masih ya? Masih bergema? Nah, udah Nah, mantap. ini bagus. Bagus? Ya, kita mantap. Oke. Oke. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul. Jelas. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mulai dari ayat 41 ya. Ya, saya bacakan ya. Terus saya minta satu orang membaca. Bang Kris bisa tolong bacakan Bang Kris ayat 41 dan 42 Bang. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, terima kasih Bang. Cara hidup jemaat yang pertama ya, orang-orang menerima perkataan itu, perkataan daripada para rasul pada saat itu, menerima pengajaran dari para rasul, memberi diri mereka dibaptis. Salah satunya mereka mendapat pengajaran bahwa mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis, dan mereka melakukan hal itu. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, dari 8 layar ini ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ini kira-kira kalau saya lihat jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya nggak tahu jumlah di dalam Ibu Susan dan Ibu Yuli, saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, yang hadir di situ. Berapa orang dari Bapak Ibu yang sudah dibaptis? Yang sudah dibaptis selam? Saya di sini karena kita berbicara tentang firman Tuhan, jadi kita berbicara tentang firman Tuhan, baptisan air yang sesuai dengan firman Tuhan. Berapa orang dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang sudah dibaptis? Oke, 1, Bapak Niko, Bang Sepon, Bang David sudah? Kasih jempol Bang, sudah Bang? Bang Kris sudah? Sudah ya, baptis selam ya. Ibu Susan dengan Ibu Yuli bagaimana? Belum reaksi ya? Oke. Nah, ini saya harap buka layar itu seperti ini. Saya mau kita bisa berinteraksi. Nah, kita lihat orang-orang ini yang sudah memberi diri mereka dibaptis tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula itu tidak mengumpulkan orang-orang yang sudah dibaptis dan bergereja titik. Makanya dilanjutkan dengan ayat 42. Mereka itu orang-orang yang di atas tadi yang sudah menerima Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul,
mereka berkumpul setiap hari, mereka selalu berkumpul di rumah masing-masing memecahkan roti, dan kemudian mereka berdoa. Ya, jadi prinsip gereja mula-mula mereka tidak mengkoleksi orang-orang yang dibaptis saja. Dikumpulin jadi koleksi gitu orang-orang yang dibaptis. Jadi gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis dan titik. Tapi gereja atau komunitas rohani adalah kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis dan yang bertekun dalam pengajaran. Kata bertekun di sini, kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu yang rajin dalam pengajaran. Firman Tuhan nggak bilang cuma sekedar rajin. Yang firman Tuhan mau adalah, kalau saya baca di terjemahan bahasa Inggris yang lain, dalam Messengers, dalam Amplified Bible, yang diminta di sini adalah bukan hanya rajin dalam pengajaran, artinya bukan hanya rajin datang ke gereja, menjadi satu kumpulan orang-orang percaya yang sudah dibaptis, dengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi yang berkata bertekun di sini yang Tuhan mau adalah mereka komitmen, mereka mendedikasikan dirinya dengan terus-menerus dan dengan setia untuk melakukan pengajaran para rasul. Beda ya, kumpul untuk beribadah, untuk dengar firman Tuhan, dengan bertekun untuk mengajarkan pengajaran para rasul. Itu dua hal yang berbeda, sisi yang enggak sama. Jadi yang Tuhan mau dari jemaat kita, jemaat Tuhan, seperti jemaat mula-mula, yaitu apa? Kita memberi diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis secara selam, kemudian kita bertekun, kita berkomitmen, kita memberikan, mendedikasikan diri kita untuk secara terus-menerus dan secara setia melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Bisa menangkap maksud firman Tuhan? Ya. Oke. Yang berikutnya, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita hanya menjadi satu kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis saja, itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Kita hanya datang ke gereja pulang pergi setiap hari Minggu, atau kita datang di Zoom ini buka layar, kita hanya sebagai pendengar yang pasif, itu tidak menjamin kita mengalami apa yang dia katakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan satu teori. Saya punya anak remaja dari SMA itu berkeluh kesah tentang tugas-tugasnya yang banyak. Nanti dia cerita tentang sosiologi. Saya bilang, tante itu nggak belajar sosiologi, nggak ngerti. Tante itu anak IPA, nggak ngerti sosiologi gitu. Sekarang dia pindah ke hukum, dia cerita lagi tentang hukum. Nanti dia cerita berkisah, katanya si Acong punya sengketa sama si Sarip, katanya sengketa tanah. Waduh, tambah bingung lagi saya diceritain seperti itu. Dan saya cuma bilang seperti belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ingat pelajaran itu tidak bisa mengubahkan hidup kita. Itu menjadi bekal kita untuk kita mencari nafkah, tapi tidak mengubahkan kita. Yang terpenting adalah firman Tuhan. Kita kan tidak bisa mendidik anak kita dengan namanya pelajaran hukum. Tapi firman Tuhan itu mengubahkan kita. Itulah kenapa kita harus membaca firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu harus kita baca, kita dengar, kita lakukan? Karena Mazmur 119 ayat 105, ayat yang sangat terkenal, itu bilang apa? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan yang mempunyai kuasa mengubahkan, dia menuntun, firman Tuhan itu menuntun jalan kita, sehingga kita tidak akan tersesat. Kalau GPS itu bisa menyesatkan kita, Bapak Ibu, ya. Berapa kali saya tersesat dengan yang namanya GPS. Mentok habis, jalannya nggak ada. Orang kampung bilang, Pak, balik, nggak ada jalan lain, balik.
ke arah, karena apa? Karena memang nggak ada, karena GPS pun bisa salah. Tapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, kita lakukan, itu nggak mungkin salah, Bapak Ibu. Ya, jadi benar apa yang dikatakan firman Tuhan, dia itu pelita dan terang bagi jalan kita. Dan yang kedua, di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan seperti ini, segala tulisan, berarti segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi jangan bacanya sepotong segala tulisan aja. Jadi bukan berarti tulisan yang ada di artikel, yang ada di buku-buku, bukan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Atau dengan kata lain, firman Tuhan. Itu memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan bilang. Dan firman Tuhan itu nggak pernah salah. Satu titik pun di dalam firman Tuhan tidak pernah akan berlalu. Semuanya akan digenapi di dalam hidup kita. Kita mengalami perubahan karena kita bukan saja jadi sekelompok orang-orang yang dengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Atau sekarang bisa kita setiap hari mau dengar firman Tuhan. Setiap saat 24 jam kita bisa dengar firman Tuhan. Bukan itu firman Tuhan, bukan firman Tuhan seperti itu. Tapi firman Tuhan yang bertekun kita kerjakan, kita lakukan. Contoh simpel di dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Kita masih dalam suasana Paskah. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 24 itu ya, bercerita tentang Maria dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Tuhan Yesus pada hari ketiga kematian Tuhan Yesus. Mereka datang dengan raut muka yang sedih, mereka datang dengan keputusasaan. Kenapa? Karena di dalam benak mereka, Tuhan mereka mati, guru mereka mati. Mereka datang ke sana untuk nyekar. Dengan pemikiran sambil jalan, sambil dengan keruwetan hidupnya, mereka berpikir gimana cara menggulingkan batu. Untuk hal-hal yang gak berguna lah mereka mengkhawatirkan. Ketika sampai datang ke sana, apa yang mereka khawatirkan kok nggak ada. Mereka nggak usah gulingkan batu yang berat itu. Tiba-tiba mereka lihat sudah kuburnya sudah terbuka. Dan malaikat datang menegur mereka dengan satu kata, satu kalimat yang mengatakan, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Dan itu adalah firman Tuhan. Firmannya Yesus, perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam cerita itu, ketika mereka mendengar itu, mereka teringat kembali apa yang pernah Yesus katakan, bahwa Yesus itu akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalimat yang sederhana dari malaikat itu, ketika mereka mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sudah pernah dengar itu, mereka sudah tahu itu bahwa Yesus bangkit, tapi mereka terhanyut dengan keadaan. Tetapi ketika mereka diingatkan kembali oleh firman Tuhan, hidup langsung berubah. Mereka lari tinggalkan kubur itu, mereka lari meninggalkan segala bunga rempah-rempah yang mereka bawa. Mereka lari dengan sukacita, mereka memberitakan itu bahwa Yesus itu hidup. Memang responnya beda-beda ya. Kalau kita lihat Petrus masih belum percaya, dia lari ke kubur itu, dia melihat tapi akhirnya mereka diubahkan, mereka percaya. Thomas merespon dengan berbeda. Kalau saya belum mencucukkan jari saya ke lubang tangan yang berpaku dan lambungnya, saya nggak percaya apa kata orang kalau Yesus itu hidup. Ya, tapi itu mengubahkan mereka. Nah, firman seperti itulah yang harus kita miliki, dan itu tidak bisa sekedar didapat hanya Bapak Ibu duduk diam dengar Zoom ini dan pasif. Kalau Bapak Ibu pernah di sini yang belajar PA, mungkin Ibu Yuli, Pak Niko udah ini Abang Sepon tahu. Ada perumpamaan 5 jari ya dalam kita belajar firman Tuhan itu. 5 jari itu, jari pertama itu adalah membaca firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah menghafalkan firman Tuhan. Yang ketiga, belajar firman Tuhan. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan. Yang kelima adalah melakukan firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah tahu ilustrasi ini?
Ada ya, Bang Sevan, Maniko tahu ya, ilustrasi ini. Membaca firman Tuhan itu dimulai ketika kita lahir baru pertama kali. Kita baca firman Tuhan. Saya punya jemaat, semua bilang jemaat kami itu membaca firman, bilangnya adalah popoh segala bangsa, popoh sejuta umat ya. Popoh ini usia 72 tahun. Beliau dibaptis usia 69 tahun. Melalui pelayanan kami, Pak Daud yang membaptis dengan Bapak Pendeta Theo Kristi. Beliau dibaptis, kemudian sehabis itu setelah beliau dibaptis itu setelah mendengar pengajaran di dalam persekutuan bahwa baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah baptis Islam. Akhirnya beliau memberi dirinya dibaptis. Popo ini usia sekarang 72 tahun. Ketika mulai sejak dibaptis, kami mengajarkan harus membaca Alkitab. Dia baca Alkitab. Ngikutin. Kalau saya mula-mula dia bacanya gitu, ngikutin saya pagi saya ikut baca dari Kejadian 1 sampai 3, dia ikut Kejadian 1 sampai 3, lalu dia baca ulasan yang saya berikan. Malamnya ada mesbah keluarga, dia ikuti pembacaan malam. Terus setiap Selasa saya tanya, "Pak, udah sampai mana?" "Wah, saya udah lebih dari Susi," katanya. Resep ternyata ya baca Alkitab. Nah, dimulai dari senang ya. Suka dia baca. Jadi setiap hari itu sampai kalau dia nggak ada pekerjaan yang lain, dia akan baca Alkitab. Akhirnya dia menyelesaikan dalam berapa bulan. Saya belum selesai, dia udah selesai 1. Terus saya bilang, "Poh, diulang lagi ya. Nanti penjelasannya lihat setiap hari di HP anaknya. Dia baca penjelasannya. Ya, diulang lagi, resep ya, cenah gitu. Baca Alkitab itu resep, bayangin. Saya baru lihat orang bilang baca kitab resep. Banyak anak-anak kan kalau baca kitab semalam suntuk, obat tidur, bangun-bangun seger gitu ya, malam baca kitabnya terus ketiduran, nggak tahu berapa pasal, tahu-tahu besok paginya masih terbuka Alkitabnya. Tapi Popo ini senang sekali baca Alkitab. Dia baca terus berulang-ulang. Nggak cukup di situ. Ya. Nah, kedua, sekolah minggu dulu ya. Saya dulu sama Pak Niko itu sekolah minggu nih ya. Ini kami itu jebolan perguruan tinggi sekolah minggu GSDA. Baca menghafal ayat hafalan, lomba-lomba baca menghafalkan ayat hafalan. Berlomba supaya dapat hadiah, nggak apa-apa, motivasi apapun. Yang pertama mau motivasinya dapat hadiah, kayak mau dapat apa, kayak pokoknya baca, hafalkan ayat-ayat Alkitab sebanyak-banyaknya. Ya. Dan jangan berhenti di situ. Nah, sekarang mulai setelah itu belajar firman Tuhan. Nah, ini yang kami sedang mulai menggalakkan kepada anak-anak remaja. Memang kalau saya tidak terlalu berkecimpung dalam pelayanan saya berkecimpung dalam pelayanan pasangan suami istri. Tapi artinya saya tidak terlalu seperti Ibu Yuli sama Pak Niko. Saya lebih mendalami anak remaja. Nah, untuk belajar firman Tuhan itu benar-benar kita tuh belajar. Bukan belajar firman Tuhan itu bukan PA, beda dengan PA ya. Kelas PA itu beda dengan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu seperti ini. Kami setiap Sabtu itu punya komitmen, setiap 1 minggu 1 kali itu kami punya komitmen kumpul 1 jam. Pengurus itu kumpul 1 jam. Dan semua pengurus wajib hadir. Jadi kalau misalnya jamnya itu jadi fleksibel. Pokoknya hari Sabtu 24, saya itu menyediakan waktu untuk mereka. Kalaupun saya hari Sabtu itu misalnya jamnya bentrok mau pergi, saya batalkan pergi saya hanya untuk ke komitmen kami. Karena mereka pun begitu. Kalau mereka mau pergi, mereka atur-atur jadwalnya. Sehingga kami tetap bisa berkumpul dalam 1 minggu itu 1 jam minimal. Ya. 1 jam itu kami pakai 40 menit untuk berdoa. Itu pasti molor lah ke 1,5 jam. Tapi kami komitmen 1 jam itu pakai 40 menit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami hanya memuji menyembah Tuhan, mendoakan pelayanan kami, mendoakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Satu-satu namanya disebut. Tidak oleh saya, karena saya tidak mengenal jiwa-jiwa remaja yang mereka layani. Jadi 1 orang punya 5 orang yang bertanggung jawab mereka. Ada yang 4 orang, ada yang cuma 3 orang. Pokoknya komunitas kami kemarin sudah mencapai 20 begitu ya. Nah itu kita doakan satu-satu. Lalu ketika ada salah satu dari mereka yang akan bawakan firman Tuhan, kita doakan satu-satu. Mau menerapkan ini nih.
jemaat mula-mula itu bertekun dalam firman Tuhan dan berdoa begitu. Nah, selesai berdoa itu kami bahas firman. Caranya apa? Biasanya beberapa hari sebelumnya, ketika beberapa hari atau seminggu sebelumnya, saya itu sudah memberitahu mereka begini, nanti hari Sabtu baca bagian firman Tuhan A. Pernah kami membahas tentang kitab Hagai. Besok minggu ini kamu belajar Hagai, itu di luar dari saat teduh mereka yang mereka baca rutinitas Alkitab yang harus mereka baca setiap hari. Entah 3 pasal sesuai dengan komitmen mereka, pokoknya yang penting mereka menyelesaikan pembacaan Alkitab. Pernah kami suruh mereka belajar kitab Hagai. Kitab Hagai itu hanya terdiri dari 2 pasal. 2 pasal itu mereka baca berulang-ulang. Nggak ngerti kan? Baca kitab nabi-nabi kecil itu nggak ngerti. Lalu saya suruh mereka buka YouTube. Di YouTube itu ada tutorial tentang seperti komik Alkitab yang dijelaskan bagaimana latar belakang kitab Hagai, kapan kitab Hagai itu ditulis dan sebagainya. Itu mereka pelajari semua. Nah, ketika berkumpul, bukan saya yang berbicara, mereka satu-satu mengemukakan apa yang mereka dapat. Ya. Apa yang mereka dapat itu mereka ceritakan. Oh tante, dari kitab Hagai ini saya dapat ini, saya dapat ini. Terus satu orang ada satu remaja, saya itu bagus sekali bernarasi. Jadi kalau sebelum kita mau belajar firman Tuhan, suruh dia menarasikan ayat apa yang sudah dibaca. Jadi dia bisa bercerita bahwa kitab Hagai itu ditulis tahun sekian, itu dia ceritakan. Saya itu tidak aktif untuk berbicara di situ. Mereka semua berbicara. Mereka cerita. Jadi kitab Hagai itu menurut yang saya dengar dari YouTube bahwa dibuatnya tahun sekian, latar belakangnya ini, kapan itu dibuat. Itu yang mereka dapat. Belajar firman itu seperti itu. Setelah itu baru saya tanyakan, setelah membaca kitab Hagai, apa yang kalian dapat? Nah, yang saya dapat satu-satu berbeda-beda dan itu selalu memberkati saya Bapak Ibu ya. Apa yang mereka sampaikan itu memberkati saya. Mereka mengatakan bahwa kitab Hagai itu berbicara tentang kita memprioritaskan Tuhan dalam keberadaannya mereka saat itu ketika mereka baru pindah, sudah membangun ekonomi mereka, kembali rumah tangga mereka karena baru keluar dari tanah pembuangan. Maka mereka itu harus membangun ekonomi mereka. Ketika sibuk-sibuknya Tuhan berfirman melalui Hagai bahwa mereka harus mengutamakan pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Allah. Dan itu sekarang pertanyaannya gimana dikorelasikan dengan hidup sekarang? Mereka mulai bercerita di masa pandemi pemulihan ini kita harus lebih lagi cinta Tuhan. Dan ini yang kita lakukan sekarang. Dievaluasi. Kalau ada yang mulai tuh iya saya mulai nih salah nih mulai terlalu sibuk lupa dengan ini. Jadi yang namanya pekerjaan Tuhan itu bukan lagi satu proyek yang kita kerjakan toh-tohan sampai siang malam nggak tidur nggak apa karena memikirkan itu. Tapi itu satu gaya hidup kita menjadikan sesuatu yang luar jadi indah gitu. Jadi hari Sabtu itu menjadi satu yang dinantikan ketika firman itu dipelajari. Karena dan sudah belajar itu mereka merenungkannya sepanjang minggu, itu otomatis mereka renungkan tuh. Kami itu merenungkan sepanjang minggu, iya ya, mereka orang Israel kok begini. Itu seperti merenungkan itu seperti memvisualisasikan firman Tuhan itu. Dan kita mulai berpraktek. Prakteknya nggak sehari 2 hari Bapak Ibu, terus setiap hari. Setiap ketemu kita ingatkan lagi, kita evaluasi lagi. Minggu ini kita tuh sibuk apa ya? Minggu ini porsi kita buat Tuhan segimana ya? Minggu ini intimasi kita dengan Tuhan, keakraban kita, kedekatan kita, waktu kita dengan Tuhan gimana ya? Nah, itulah yang disebut tadi 5 ilustrasi itu tadi. Baca Alkitab, menghafal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita belajar terus-menerus melakukan firman Tuhan. Maka lihat dampaknya yang luar biasa.
Tuhan kerja tidak dengan cara yang kita pikirkan. Komunitas kita nggak akan menjadi segini-segini lagi, tapi kita akan menjadi komunitas yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Komunitas yang hidup, yang berapi-api, yang terus. Kemarin sebelum ibadah Paskah, hari ini saya memang bukan berbentuk pengajaran. Saya hanya membawakan renungan singkat. Setelah itu kita akan mulai mengoreksi diri kita. Kita mau hidup kita ini mengalami firman Tuhan yang diubahkan, ya. Kemarin 1 jam, biasanya kalau hari Sabtu itu kita ada ibadah, karena ibadah kita cuma sebulan sekali. Kalau hari Sabtu itu ada ibadah, berarti kita berdoa 1 jam sebelumnya. Kami pengurus kumpul ibadah jam 6, jam 5 itu kami semua sudah kumpul untuk berdoa. Saat berdoa, kita berdoa, itu tuh doa kita tuh lucu ya, gitarnya itu dari non jauh di sana gitu. Gitarnya di tempat lain, kita semua buka audio, kita menyembah Tuhan. Saya tidak ada yang memimpin, memain gitar, menyanyi. Jadi kalau saya mau nyanyi apa ya, saya tinggal dengar nada mereka. Saya ngikutin nada mereka lalu kita menyanyi. Semua ada yang di solo, kita menyembah Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Tiba-tiba ketika kita sedang menyembah Tuhan, satu yang kami dapat bahwa komunitas kami itu kami tidak punya rencana untuk menjadikan komunitas ini onsite. Karena kami tahu anak ini tidak mungkin diizinkan orang tuanya keluar. Tapi Tuhan memberikan satu visi dalam kami kemarin. Komunitas ini akan menjadi satu rumah sakit untuk remaja, bukan orang-orang sakit yang remaja yang sakit flu, batuk gitu, bukan. Orang-orang yang terluka, ada banyak remaja yang terluka, ada banyak yang remaja hilang yang akan masuk dalam komunitas kami. Makanya lebih ke arah kita sebulan sekali ketemu, tapi anak-anak itu PIC yang kita sebut gembala kecil itu akan terus intens menghubungi mereka, terus WA, terus komunikasi dengan mereka. Sampai kemarin itu sebetulnya kita tuh sebagian hybrid karena ada anak-anak yang pengen ketemu dengan Cici pokoknya. Ya, Ci, ketemu aja lah ibadahnya, saya pengen ketemu, karena ada yang belum pernah ketemu juga seperti kita begini. Tapi itu indahnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu mengubahkan, ya. Cinta akan jiwa-jiwa itu tumbuh di dalam hati mereka. Dulu anak-anak kami itu bukan anak-anak yang cinta akan jiwa-jiwa. Mereka tuh cenderung eksklusif. Punya band, terus kalau ada orang baru datang cuek aja gitu. Ya, kami punya persekutuan Pondok Gembira dulu dari Tinanus, cuek banget gitu dengan orang baru itu, rasanya pokoknya kelompok kami itu is the best gitu ya. Kami nggak bisa dicampuri. Kalau ada orang baru cuman say hello, sapa, namanya siapa, udah kenalan, udah. Mereka kumpul lagi asik lagi dengan gosipan mereka itu, dengan cekakakan mereka bisa ketawa sendiri, sepertinya dunia milik mereka sendiri. Tapi hari ini saya lihat cinta akan jiwa-jiwa itu ada tumbuh dalam hati mereka. Karena apa? Kuasa firman yang mengubahkan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Kalau dengan mulut ini capek ngomongnya sama mereka. Tapi ketika firman Tuhan mengubahkan hidup mereka, ketika doa-doa yang kami naikkan setiap minggu mengubahkan hidup mereka, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan ini. Tutup Alkitab Bapak Ibu. Kalau mau buka audionya buka saja. Kita mau menyembah Tuhan. Lagu tadi yang mengatakan firman-Mu yang kuasa mengubahkan hidup kami. Mari buka semua audionya, menyanyi bersama-sama. Ini tidak akan lag, saya pikir. Kalau cuma 6 gini tidak akan lag. Mari kita buka sama-sama. Firman firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang bergerak di saat
akan aku datang dan bersujud. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku, dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Katakan sekali lagi firman-Mu yang kuasa. Angkat tanganmu kalau Bapak Ibu ingin diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Niko. Firman-Mu yang kuasa Mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami terus diingatkan bahwa kami harus hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, bukan sekedar firman yang teori, firman yang logos, tapi firman yang hidup bekerja dalam kehidupan kami, sehingga mengubahkan sikap hati, dan hati kami terus semakin taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan seberapapun kami yang hadir, kami terus Tuhan menjadi hati kami berkobar, menyala-nyala untuk kami terus mencintai firman, sehingga firman itu benar-benar mengubahkan dan memberkati hidup kami. Makasih buat Ibu Susi, Pak Daud yang sudah sharing firman Tuhan, kiranya firman ini boleh terus memberkati setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang tidak hadir, karena mungkin liburan, ataupun ada kegiatan, kami berdoa Tuhan, supaya sungguh-sungguh kasih Allah juga terus menjamah mereka, membuat mereka terus Tuhan punya hati yang haus akan firman. Terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin.